Apakah kamu mau belajar bagaimana ketaatan yang sesungguhnya? Hari ini saya akan spill atau ingin untuk menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan bahkan kepada kita semua. Bagaimana cara ketaatan yang terbaik yang kita akan kerjakan dalam hidup pelayanan maupun di mana saja. Kita akan belajar hari ini tentang Ishak sebagai teladan ketaatan, kesabaran, dan iman. Meskipun hidup dalam bayang-bayang Abraham dan menghadapi kesulitan, paceklik, dan konflik, Ishak tetap taat kepada Tuhan, tidak melawan saat akan dikorbankan, dan hidup sebagai pembawa damai. Akhirnya diberkati melimpah 100 kali lipat. Alkitab berkata demikian, orang yang hidupnya taat, penurut, dan melakukan semua kehendak Tuhan dalam hidupnya, pasti dia akan diberkati berlimpah. Hari ini kalau engkau belum diberkati berlimpah, berarti yang harus di cross check adalah hidup kita sendiri. Kita belajar ada beberapa poin penting agar supaya menjadi pegangan dalam hidup kita. Ishak artinya sukacita atau tertawa. Bagi Abraham dan Sarah, ketaatan puncak terlihat saat ia bersedia diikat oleh ayahnya untuk dipersembahkan di Gunung Moria. Ini melambangkan totalitas penyerahan dari kehendak Tuhan. Jadi Ishak ketika diminta oleh bapaknya untuk berjalan dan diikat oleh ayahnya Abraham, tapi dia tetap taat. Orang yang taat akan berhasil dalam kesukaran sekalipun. Saat paceklik, Ishak tetap menetap di Gerar. Kondisi yang sulit di tempat di mana dia tinggal, tapi dia tetap menetap di sana. Meskipun situasi tidak menentu, ia tidak mengandalkan logikanya sendiri, melainkan iman. Akibatnya Tuhan memperhatikan dan hasilnya 100 kali lipat di tanah yang sama, di tahun yang sama, di kondisi yang sama, kondisi di mana ada kekeringan. Tapi karena Tuhan menyertai dalam ketaatan, maka dia diberkati 100 kali lipat. Dan dalam kondisi seperti itu, Ishak membawa damai. Orang yang taat hidupnya pasti akan membawa damai dalam situasi apapun. Ketika sumur-sumur yang digali diambil orang di Palestina, Ishak tidak balas dendam. Ia mengalah, pindah, dan tetap menjadi berkat. Karakter lemah lembut ini membuat musuhnya segan dan mengakui penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kita belajar, jadi dari kisah ini kita belajar, jadilah pribadi yang taat dan setia, bahkan saat di situasi sulit, karena Tuhan memelihara orang yang bersandar padanya. Jangan membalas kejahatan, melainkan bawa damai dan biarkan Tuhan memberkati usaha kita.